Devi, kita minggu kemarin udah sempat kenalan ya. Nah, sorry hari ini aku masih nggak bisa share screen karena dari tadi sinyalnya emang nggak stabil, takutnya malah apa namanya keputus-putus gitu. Oke, tadi aku udah share ini ya, udah share link di chat box. Itu ada link buat pretest. Teman-teman udah pada ngerjain kah? Atau masih ada yang belum? Coba kalau misalnya ada yang belum, boleh dikerjain dulu. Aku kasih waktu 3 menit. Ya, soalnya waktu itu soalnya cuma ada 5. Bagi yang belum, oke, ada yang sudah nih. Bagi yang belum boleh nih, teman-teman kerjain dulu sebentar, 3 menit ya. Jadi sampai 17.18, baru nanti kita mulai. Seperti biasa, fungsinya pretest ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Kira-kira kalian masih ingin nggak nih sama materi ini, atau masih ada yang belum belajar banget nih soal materi ini. Jadi kita bisa lihat tuh nanti progresnya pada saat adanya post test di akhir pembelajaran. Jadi silakan kerjakan dulu ya, 3 menit. Aku tunggu sambil aku siapin PPT-nya. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman waktunya buat ngerjain pretest. Sorry Kak, ini apa namanya? PPT aku muncul nggak ya di layar? Aku nggak bisa cek. Sudah muncul, Kak. Sudah muncul. Oke. Oke, sekarang udah 17.18. Aku harap teman-teman di sini udah pada ngerjain pretestnya ya. Oke, eh baik, hari ini kita bakal lanjutin materi kemarin. Kemarin kan kita udah bahas tentang permasalahan ekonomi ya. Nah, hari ini kita bahas tentang perilaku produsen dan konsumen. Nah, sebenarnya kalau untuk perilaku produsen dan konsumen ini materinya tuh subbabnya tuh lumayan banyak, mulai dari produksi, ada biaya produksi, terus ada konsumen, terus ada distribusi, sama hubungan antar pelaku ekonomi. Tapi karena di materi ini nih untuk bagian produksi sama biaya produksi itu dominan sama menghitung, jadi untuk hari ini kita bahas dua dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya emang ada pertemuan lagi tentang bab ini, tentang perilaku produsen dan konsumen. Nanti bisa dibahas sama
mentor yang lain ya. Udah aku sampein juga ke mentornya untuk bahas yang itu. Yang sisanya itu kalau nggak salah itu cuma teori-teori aja karena hitungannya udah habis di produksi sama biaya produksi. Oke, nah jadi belajar apa sih hari ini? Kayak yang aku sampaikan tadi, kita hari ini belajar tentang produksi sama biaya produksi. Nah, kita bahas dulu dari yang produksi. Kira-kira teman-teman, kalau misalnya ngomongin masalah produksi, yang muncul di benak teman-teman apa? Kira-kira kalau ngomongin masalah produksi. Boleh nih, kalau mau tulis di chat box juga boleh, atau mau raise hand, mau ngomongin pendapatnya juga boleh. Kira-kira kalau ngomongin produksi itu bahas tentang apa sih? Ayo, coba. Aku mau lihat nih keaktifan teman-teman. Oke, menghasilkan barang dan jasa. Boleh. Ada lagi? Selain itu? Oke, kegiatan. Kegiatan apa nih? Banyak kan kegiatan? Yuk, kegiatan apa? Kegiatan produksi atau gimana? Gimana sih nih? Nah, menambah nilai guna barang atau jasa. Oke. Oke, benar ya. Jadi jawaban teman-teman rata-rata sudah benar. Kalau misalnya produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, perlu digarisbawahi. Kalau menghasilkan kita itu berarti berkaitan sama mengolahkan. Kalau menambah barang nilai guna itu sama aja. Jadi gini, kan kita kan manusia, hidup kan memerlukan apa namanya? Kebutuhan. Kemarin udah kita bahas ya ini. Manusia kan hidup memerlukan kebutuhan, memerlukan barang sama jasa, memerlukan barang sama jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, barang dan jasa di sini itu kan nggak selalu ada ya. Jadi ada yang mesti dibuat dulu, ada yang mesti diolah dulu. Jadi nggak mentah-mentah langsung ada. Contohnya apa? Contohnya baju. Kan kalian kalau misalnya beli baju itu kan berarti barangnya sudah diolah kan, bukan yang emang bener-bener kalian kayak petik langsung kayak sayur kan dipetik langsung dari sumbernya gitu, atau dari pohonnya atau dari tempatnya gitu kan. Kalau baju kan mesti ada pengolahan dulu. Nah, jadi kalau misalnya barang yang nggak selalu ada, kalau misalnya barangnya nggak selalu ada, berarti di situ barangnya harus dibuat dulu. Nah, kalau barangnya harus dibuat atau harus dihasilkan, apa namanya? Berarti kita melakukan yang namanya proses produksi. Nah, dari sinilah muncul yang namanya produksi. Jadi produksi itu tadi menghasilkan atau menambah nilai guna. Nah, eh, misalnya, contohnya apa kalau menambah nilai guna? Contohnya buku atau meja yang kalian pakai. Kan awalnya tuh dari kayu gelondongan. Kalau misalnya itu cuma dari kayu doang, itu kan nggak bisa dipakai kan? Eh, Katakanlah itu tuh belum belum begitu berguna gitu. Tapi kalau misalnya sudah diolah jadi buku atau sudah diolah jadi meja, itu kan bisa kalian gunakan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai menambah nilai guna. Jadi kalau jangan cuma bisa nyebut aja kayak, "Oh ya, itu kalau produksi cuma menambah nilai guna." Tapi kalian juga harus tahu nih menambah nilai guna itu bentuknya seperti apa. Jadi menambah nilai guna itu kita mengelola atau mengolah. Jadi awalnya yang nggak berguna, jadi berguna. Tuh, itu kalau untuk produksi ya. Terus orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ini kayaknya udah aku sebutin kemarin ya. Kalau yang melakukan konsumsi disebut konsumen, yang melakukan distribusi disebut distributor gitu. Kalau yang melakukan produksi disebut produsen. Oke, ini untuk pengertian produksi. Masih dasar-dasar lah ya ini. Oke, lanjut. Gimana sih ini? Nah, lanjut di sini. Oke, ini proses produksi. Nah, di proses produksi ini ada apa namanya? Ada bisa dikatakan efisien kalau misalnya dia bisa menghasilkan output tertentu kalau inputnya minimum. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kita memproduksi barang, itu biasanya cari
apa ya, cari biaya yang paling rendah. Nah, biaya paling rendah ini tujuannya untuk mendapatkan eh, output atau hasil yang maksimum, tapi bukan bukan pakai hukum yang eh, menggunakan modal serendah-rendahnya untuk mendapatkan hasil semaksimal setinggi-tingginya gitu atau mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, tapi bukan yang gitu. Maksudnya kalau di proses produksi ini dikatakan efisien kalau misalnya input sama outputnya tuh seimbang gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa dapat output maksimal dengan biaya minimal itu bisa dikatakan efisien. Jadi dulu sekolah tuh pernah kan kalian disebutin kayak untuk dikatakan efisien, proses produksi bisa dikatakan efisien kalau misalnya eh, modal yang digunakan atau biaya yang digunakan itu tuh serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Jadi itu dikoreksi ya. Harusnya untuk mendapatkan hasil yang output yang tinggi atau yang maksimal itu output tertentu itu bisa didapatkan dengan input yang minimum atau minimum. Oke, lanjut. Sebenarnya tujuan produksi ini untuk apa sih? Nah, tujuan produksi kalau untuk konsumen itu pasti untuk memenuhi kebutuhan kan. Kita ini kan kayak tadi balik ke konsep yang pertama. Kalau manusia itu kan memerlukan barang sama jasa nih. Nah, memerlukan barang sama jasa itu kan eh, apa namanya? Kita untuk memenuhi kebutuhan. Nah, barang dan jasa tadi nggak selalu ada kan. Jadi kalau si produsen ini memproduksi barang dan kita tuh bisa beli barangnya dari produsen itu. Makanya disebut sebagai memenuhi kebutuhan si konsumen. Terus bagi produsen apa? Bagi produsen itu untuk mendapatkan keuntungan. Tuh. Jadi beda ya antara konsumen sama produsen. Ini kalau misalnya dari yang kita bahas tadi ya, dari pengertian, dari proses, dari tujuan, itu masih di konsep-konsep dasar sampai di faktor produksi. Nah, itu sampai tujuan. Nah, sampai tujuan dulu nih. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita boleh lanjut dulu? Kalau ada yang mau tanyain, boleh nanya dulu, nggak apa-apa. Daripada nanti ada kekeliruan, udah jauh. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas faktor produksinya. Jadi, faktor produksinya ada 4 kan? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, sama kewirausahaan. Aku kasih gambaran gini, sebelum masuk ke 4 faktor produksi. Misalnya nih, kalian ini em, ada di kondisi kayak mau memproduksi baju. Eh, memproduksi baju. Muncul sih ini. Mau memproduksi baju. Nah, di produksi baju ini sudah pasti kalian butuh yang namanya kapas. Terus kalian butuh, selain kapas kan pasti butuh alat pemintal. Nah, terus kalian juga butuh apa ya? Butuh mesin jahit. Terus eh, butuh orang yang bekerja. Terus juga kalian butuh yang namanya pengelola, pengelola usaha kalian. Atau kalian juga sebenarnya butuh gedung atau butuh tempat. Nah, dari ilustrasi ini, dari kelimanya ini tergolong ke dalam faktor produksi. Contohnya gimana? Contoh yang pertama, kapas. Kapas ini kan sudah termasuk dari sumber daya alam. Jadi beda ya teman-teman, sumber daya alam sama sumber daya manusia. Kemarin aku sempat waktu di post tes yang pertemuan pertama tuh tentang apa permasalahan ekonomi, masih ada yang terjawab sumber daya manusia, bukan sumber daya alam. Jadi sumber daya manusia sama sumber daya alam itu dua hal yang berbeda ya. Aku udah jelasin di minggu kemarin. Nah, jadi jangan ada kekeliruan lagi. Kalau misalnya sumber daya alam sama sumber daya manusia itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau di sini kapas ini dikatakan sebagai sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu eh, segala sesuatu yang disediakan sama alam biasanya. Nah, manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kayak yang tadi nih, kalau misalnya kita mau bikin baju kan
kita butuh bahan baku. Nah, bahan baku inilah yang kita dapatkan dari sumber daya alam itu. Jadi kalau untuk sumber daya alam ini berkaitan sama bahan baku. Nah, sumber daya alam ini banyak ya macamnya. Mungkin kalian udah belajar sumber daya alam ini kayaknya dari SD. Kalau nggak salah ya, kalau aku sekolah dulu dari SD belajarnya tentang IPA, kalau nggak salah tuh. Bahas tuh sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau review lagi materinya, boleh ya. Aku di sini cuma jelasin inti-intinya aja. Nanti teman-teman bisa review sendiri kalau mau lengkapnya. Eh, karena aku takutnya waktunya nggak cukup. Kalau misalnya jelasin detail banget gitu. Karena ini masih dasar-dasar dan aku rasa teman-teman pun kalau baca sendiri masih bisa lah. Nah, sumber daya alam ini berkaitan sama sama yang pertama misalnya sama lahan. Pertama berkaitan sama lahan atau tanah. Nah, kalau berkaitan lahan sama tanah, ini bisa menuntut tentang kesuburan, kesuburan tanah atau pertaniannya atau kira-kira tempat ini potensial nggak buat dijadiin pemukiman gitu. Terus yang kedua, selain lahan atau tanah itu bisa berkaitan sama bahan tambang. Nah, jadi ada kan wilayah-wilayah yang emang kaya akan bahan tambang, ada juga wilayah yang nggak punya bahan tambangnya itu, kandungan tambang di dalam tanahnya. Nah, itu bahan tambangnya contohnya apa? Contohnya barang mineral misalnya, bahan mineral tambang, terus ada minyak, ada gas bumi, ada gas bumi, ada gas alam dan lain sebagainya. Nah, itu kan termasuk ke dalam tambang. Terus yang ketiga ini berkaitan sama alam. Nah, kalau berkaitan sama alam, itu berkaitan sama flora, sama fauna, sama sumber daya energi eh, matahari, air, sama udara. Nah, biasanya kalau alam ini berkaitan sama lingkungan hidup. Itu kalau untuk sumber daya alam. Nah, beda dengan sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja. Nah, jadi beda ya. Kalau sumber daya alam dia bahan baku, kalau sumber daya manusia dia berkaitan sama tenaga kerja. Nah, eh, sumber daya manusia ya berkaitan sama manusia. Nah, kalau sumber daya manusia ini biasanya dia itu berkaitan sama kemampuan. Karena di sini ada tenaga kerja kan. Jadi kemampuan atau usaha manusia untuk meningkatkan nilai guna barang tadi atau mengelola si barang tadi. Nah, itu berkaitan sama sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini ya ada beberapa golongannya. Jadi ada kualitas sumber daya manusianya. Kalau nggak salah ini di kelas 11 itu sudah dipelajarin. Di kelas 11 ini bahas tentang ketenaga kerjaan. Di bab tenaga kerjaan. Kalau mau dilihat gitu. Kalau teman-teman mau review tuh boleh di bab ketenaga kerjaan. Di situ ada jenis-jenis atau macam-macam tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia ini atau tenaga kerja ini dibedakan jadi tiga. Yang pertama, ada yang terdidik. Kedua, ada yang terlatih. Ketiga, ada yang tidak terdidik. Ya, ada yang tidak terdidik sama tidak terlatih. Nah, jadi ada tiga. Kalau terdidik, itu berarti dia harus menempuh pendidikan minimal sampai perguruan tinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya dokter, terus guru. Itu kan harus menempuh pendidikan yang tinggi ya. Nah, terus yang kedua ada yang terlatih. Kalau misalnya terlatih, ini biasanya eh, berkaitan sama pelatihan atau praktik. Jadi dia menempuh pelatihan dulu sebelum dia kerja. Contohnya apa? Contohnya salon, terus ada apa ya, terapis gitu. Kalau di klinik kecantikan kan ada terapis. Terus
Apalagi ya, mekanik tuh juga termasuk. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada terdidik sama, tidak terdidik sama tidak terlatih. Kalau tidak terdidik sama tidak terlatih, ini berkaitan sama tenaga kerja yang hanya mengandalkan apa namanya, tenaga. Jadi contohnya itu kayak tukang sapu gitu, kuli itu kan cuma mengandalkan tenaga. Oke, itu yang dua, berkaitan sama sumber daya manusia. Nah, yang ketiga ini berkaitan sama modal. Nah, kalau berkaitan sama modal, modal ini nggak melulu soal uang. Jadi modal ini nggak melulu soal uang ya. Jadi bisa alat, bisa mesin, bisa gedung gitu. Nah, jadi di modal di sini bisa dominan biasanya alat, gedung gitu. Jadi nggak penting, bukan nggak penting ya, nggak melulu soal oh berarti modal itu tuh adalah uang. Jadi kalau misalnya di mindset kalian modal tuh cuma sekadar uang, berarti itu belum tepat. Jadi modal itu semuanya yang bisa dipakai kan, yang bisa dibutuhkan, bisa alat, bisa barang yang bisa dipakai untuk memenuhi atau menghasilkan si barang atau jasa tadi. Nah, biasanya modal ini apa ya? Dia fungsinya untuk memperluas produksi. Jadi semakin besar modal yang dipunya sama si produsennya, biasanya itu total produksi yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Jadi modal ini masih berkaitan sama hasil produksi tadi atau mendukung si hasil produksi tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat itu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini berkaitan sama sebenarnya ada kaitannya sama manusia, tapi dia beda sama si tenaga kerja tadi. Nah, kalau sumber daya, kalau sumber daya, salah. Kalau kalau si kewirausahaan itu eh, biasanya berkaitan sama kemampuan mengelola, kemampuan mendirikan atau mengembangkan usaha. Nah, kalau si tenaga kerja tadi, dia yang turun tangan untuk mengelola. Kalau yang kewirausahaan tadi dia kayak di balik layar gitu loh. Jadi dia yang mengelola semuanya, tapi yang mengerjakannya tuh si tenaga kerja tadi. Itu bedanya ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memperoleh keuntungan gitu. Jadi itu yang si kewirausahaan. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausaha. Jadi beda antara produsen sama salah, antara tenaga kerja sama wirausaha. Oke, jadi untuk faktor produksi ini ada empat ya. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sama kewirausahaan. Ah, sorry ya teman-teman, ini aku agak fokus soalnya alergi alergi kambuh. Jadi gak fokus aku aja. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada boleh kita lanjut, atau kalau yang masih bingung atau terlalu kecepatan boleh nih disampaikan. Oke, kita bahas yang ini ya. Bahas yang baju tadi. Kalau misalnya bahas yang baju tadi berarti kapas tadi kan termasuk sumber daya alamnya atau sebagai bahan baku. Nah, kalau misalnya yang alat pemintal, mesin itu termasuk ke dalam modal. Yang ini masuk ke dalam modal ya. Nah, ini masuk ke dalam modal. Terus yang orang kerja ini atau orang yang melakukan proses produksinya tadi itu kita katakan sebagai sumber daya manusianya. Sedangkan pengelolanya ini kita katakan sebagai kewirausahaannya. Terus gedung ini masih masuk ke dalam modal. Jadi itu. Jadi dia mendukung keempat si faktor produksi. Oke, itu berkaitan sama apa namanya, faktor produksi. Boleh kalau misalnya mau di screenshot juga boleh, atau lagi mau dicatat juga boleh. Kita lanjut dulu nih. Nah, cek pemahaman. Oke, jadi di sini ada soal. Di soal ini dia nanya
dia bilang bahwa Snowy ini karyawati di sebuah perusahaan teknologi. Jadi Snowy ini merupakan salah satu faktor produksi yang disebut apa? Boleh teman-teman kasih jawabannya, tulis di chat box. Kira-kira apa yang Snowy lakukan itu termasuk tadi kan kita udah bahas nih empat. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sama kewirausahaan. Kalau Snowy ini sebagai pekerja di sebuah perusahaan, kira-kira Snowy ini tergolong kemana? Tergolong ke dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, apa kewirausahaan? Yuk, boleh tulis jawabannya di chat box ya. Oke, SDM, SDM. SDM semua ya, bukan SDA ya. Jadi jawabannya itu sumber daya manusia. Jadi ingat, sumber daya manusia sama sumber daya alam itu dua hal yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya di post test nih ketemu soal ada sumber daya alam sama sumber daya manusia, ingetin aja kalau SDA itu sama alam, kalau SDM tuh berkaitan sama tenaga kerja. Jangan kebalik lagi. Kemarin aku lihat masih ada yang kebalik soal eh, manusia sama alam. Oke, sampai sini dulu, sampai apa namanya tujuan, sampai faktor produksi. Teman-teman ada yang mau ditanyain apa enggak? Boleh kalau mau ditanyain. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Jadi mau lanjut apa? Ada yang mau nanya dulu? Oke, lanjut ya. Di satuan produksi. Nah, di satuan produksi ini ada tiga. Ada produksi total, ada produksi marginal, sama produksi rata-rata. Nah, dari sini mulai ada ngitung kita sampai ke belakang. Makanya teman-teman kalau bisa fokus, jadi nanti bisa nih ngerjain. Di post juga banyak soal yang hitung-hitungan. Nah, kita bahas satu-satu. Produksi total ini bisa disebut dengan TP. Atau ini singkatannya ya, kalau di rumus itu pakai TP biasanya. Atau bisa eh, disebut total produk. Nah, biasanya kalau untuk total produksi atau produksi total ini berkaitan sama jumlah. Jumlah apa? Jumlah output. Jadi jumlah output yang diproduksi dalam waktu tertentu. Jadi ada kurun waktunya. Jadi misalnya dia memproduksinya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun gitu ya, periodenya itu. Jadi jumlah output yang diproduksi di sini. Nah, beda sama produksi marginal. Kalau produksi marginal ini berkaitan sama tambahan. Jadi produksi tambahan nanti jelasnya bisa dilihat di slide berikutnya ya. Nanti ada contoh soal. Nah, produksi marginal ini kadang singkatannya MP. MP ini rumusnya itu delta TP dibagi delta L. Nanti ini aku jelasin lagi. Aku jelasin konsepnya dulu. Nah, kalau produksi marginal biasanya penambahan 1 unit variabel faktor produksi. Jadi ada yang emang ditambah faktor produksinya dikarenakan satu hal gitu. Kalau yang ini produksi rata-rata. Kalau produksi rata-rata, kalau produksi rata-rata di sini dia berkaitan sama jumlah barang yang dihasilkan. Jadi jumlah barang rata-rata. Biasanya kalau produksi rata-rata disingkat AP atau average product. Kalau MP ini marginal product. Jadi beda ya. Kalau produksi rata-rata dia mau lihat jumlah barangnya berapa untuk satu pekerja gitu. Jadi dihitung dulu per pekerja tuh bisa menghasilkan berapa barang gitu. Kalau untuk di average product. Nah, kita eh, kita lihat contohnya ya di sini. Nah, tadi kan kita bahas tentang total produksi. Jadi total produksi itu eh, semua barang yang dihasilkan untuk proses produksi. Nah, kalau untuk di total produksi ini dia nggak ada apa ya, nggak ada rumusnya. Untuk TP ini ada, tapi beda sama yang MP sama yang AP. Nah, kalau misalnya di sini, kalau tadi AP kan kita bahas tentang tambahan. Jadi misalnya nih, aku kasih gambaran. Misalnya bulan Januari itu pegawainya 100. Pegawai 100 itu bisa menghasilkan 100 produk misalnya.
Terus di bulan Februarinya dia menambah faktor produksinya. Misalnya dia nambah si tenaga kerja tadi karena ada kebutuhan untuk produksi yang lebih banyak. Misalnya karena ada tahun baruan atau karena ada lebaran gitu. Jadi dia harus produksi lebih banyak. Nah, makanya dia menambah si faktor produksinya. Karena faktor produksinya bertambah, alhasil outputnya juga bertambah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai produksi marginal. Jadi di sana tuh ada tambahan. Nah, di produksi marginal ini rumusnya adalah delta TP dibagi dengan delta L. TP ini adalah total produksinya, ya. TP ini adalah total produksi. Mana sih? Nah, ini total produksi. Kalau yang ini labor. Labor itu tenaga kerja. Nah, kalau pakai delta itu sudah pasti dia selisih. Jadi jangan dipusingkan. Pokoknya kalau delta dia itu selisih atau pengurangan. Nah, rumusnya ini adalah MP sama dengan delta TP per delta L. Nah, coba kita ini udah dicatat rumusnya. Nanti di sebelahnya kita latihan. Ada contoh. Boleh lihat di sini. Nih, jadi kita disuruh cari marginal produknya. Kalau misalnya bulan Maret itu produknya 100, terus produksinya 1000, terus bulan April 120 sama 1200. Nah, tadi untuk mencari marginal product itu rumusnya adalah delta TP dibagi delta L. Delta TP berarti ini kan selisih. Selisih antara bulan April sama bulan Maret. Jadi tinggal kalian kurangkan aja. 120-nya kalian kurangkan dengan 100. Terus dibagi dengan ini ya. Sorry, salah. Eh, Nah, yang ini ya, yang TP-nya ya, 1200 itu dikurangkan dengan 1000. Dibagi dengan tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya adalah 120 dibagi dengan 100. 1200 dikurang 1000 itu kan 200. Dibagi dengan 120 dikurang 100 itu 20. 20 sampai 20 suara, jadi sisanya adalah 10. Jadi produksi marginal di produk ini adalah 10. Nah, ini nggak terlalu sulit karena dia tinggal mengurangkan ya, terus langsung dibagi. Itu kalau buat cari marginal product. Jadi dia pakai delta-delta. Nah, rumus yang ini ada juga di rumus selanjutnya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi rumusnya itu beda-beda, tapi rata-rata tuh sama pembagiannya. Nah, ini untuk tipe soal yang pertama. Nah, beda sama tipe soal yang kedua. Jadi rumus marginal product itu tadi nggak melulu delta TP dibagi delta TP itu dibagi dengan L kan. Tapi rumusnya itu bisa marginal product sama dengan TP aksen. TP aksen 1 ini berkaitan sama turunan. Turunan ini ada di materi aljabar kelas 11 ya. Jadi ada materi turunan, teman-teman masih ingat nggak turunan yang ada di aljabar? Jadi aku jelasin konsepnya aja ya. Jadi kalau misalnya turunan di fungsi pangkat itu biasanya lupa ya. Oke, aku jelasin. Nih, misalnya fx ya. Fx itu sama dengan x pangkat n. Nah, ini bentuknya ya. Terus kalau misalnya diturunkan, itu caranya bentuknya berubah. N yang di sini taruh di depan, terus fx, salah. Ininya, gue hapus ya. Nah, n terus dikali dengan x yang di sini, pangkatnya dikurang dengan 1. Misalnya nih ada contohnya berapa ya? 21 Q pangkat 2 misalnya. Nah, kalau misalnya mau diturunkan, berarti 2-nya ini kita pindah ke depan. 21-nya tetap, Q-nya tetap, tapi pangkatnya kita kurang 1. Nah, 2 kali 21, 42 Q. Ya kan ada Q-nya di sini kan. 2 dikurang 1 kan 1. Kalau pangkat 1 itu pangkatnya nggak usah ditulis, kecuali dia lebih dari 1. Atau dia yang pangkatnya minus 1 gitu. Itu harus ditulis. Tapi kalau pangkatnya 1, itu nggak harus ditulis. Nah,
Mungkin teman-teman bisa review lagi materi ini. Kalau misalnya masih kurang paham, bisa review lagi di bab yang tadi yang aku bilang turunan aljabar. Nah, turunan fungsi. Misalnya tuh. Contoh lagi, misalnya ada eh, berapa ya? 5 ki terus pangkat 3 ditambah 2. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini, anggaplah yang ini yang kita kerjain. Jadi yang ininya diabaikan aja. Kalau misalnya dia nggak punya variabel. Nah, masih ingat kan susunan aljabar atau masih udah lupa juga nih? Jadi kalau susunan aljabar tuh gini misalnya. 5x plus 2. Nah, ini yang disebut sebagai koefisien. Nah, yang ini variabel. Nah, yang ini namanya konstanta. Jadi ada 3 ya. Nah, kalau di sini ya, 5 ki pangkat 3 plus 2 berarti duanya ini adalah konstanta kan. Nah, yang konstanta ini nggak usah kalian lihat gitu. Kalau misalnya mau mudahnya, kalian abaikan aja. Jadi fokus kepada ya yang punya koefisien sama variabel ya. Nah, jadi kan di sini yang 5 ki pangkat 3 ini kan dia punya koefisien, punya variabel, punya pangkat. Nah, yang ini koefisiennya, yang ini variabelnya, yang ini pangkatnya. Jadi tinggal yang ini aja kita kerjain. Jadi tiganya, pangkat tiganya ini kalian pindahin ke depan. Terus ada 5 kan? Nih, ada 5. Terus ki. 3, N-nya tadi kan dikurang 1, berarti pangkatnya harus dikurang 1. Berapapun pasti pangkatnya harus dikurang 1. Nah, jadi tinggal kalian kerjain aja deh. 5 kali 3, 15 ki. Nah, ini 3 min 1 berarti pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 3-nya dikurang dengan 1. Nah, ini tentang sedikit aja aku jelasin tentang aljabar. Kita lanjut masuk ke soal tadi. Nah, di soal ini dia pakai fungsi AC. AC ini average apa namanya? AC berkaitan dengan si AC. Nah, si AC ini fungsinya oh nggak bisa dicoret ya. 250 ditambah 180 ki. Nah, yang inilah yang harus kalian kerjain. Jadi 250 ditambah 180 ki. Nah, yang punya variabel itu yang kita kerjain. Jadi sisanya kita abaikan aja. Jadi 250 ini kan anggaplah selesai ya. Berarti tinggal 180 ki. Jadi MP-nya itu sama dengan 180 ki. Nah, karena MP-nya ini adalah TC aksen 1, jadi kalian harus turunin ini dulu. 180 ini kan berarti kita anggap dia pangkat 1 kan. 180 kini kita anggap dia pangkat 1. Jadi kalau misalnya pangkat 1, dia pindahin aja ke depan. Terus ininya 1 min 1. Nah, jadinya kan 1 kali 180 kan 180. Ki, 1 min 1 kan pangkatnya pangkat 0. Kalau dia pangkat 0, itu 1. Jadi kalau misalnya ada yang X pangkat 0, itu sama dengan 1. Nah, 180 dikali 1 ya 180. Gitu. Jadi marginal produknya itu ada 180. Kalau misalnya kalian ketemu lagi, ada dia marginal, disuruh cari marginal produk, terus AC-nya ada 120 X misalnya. Pangkat, 120 X aja. Nah, ini sama kayak yang ini tadi, berarti satunya dikali 120. Nah, terus 120 X, mana sih? 20 X 1 min 1. Nah, 120 X 1 min 1 kan berarti X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi tinggal dikali 120 kali 1, 120. Oke, untuk turunan ini. eh satu yang mana? Satu yang mana, Dek? Oh, yang ini ya? Satu yang ini ya? Yang dipangkat ya? Atau gimana? Yang ini? Kalau atau satu yang ini? Banyak nih ke satu. Coba, yang mana nih? Satu yang mana nih? Yang ditanyain. Nah, kalau satu, kenapa dikatakan satu? Yang dikali sama 180 ki. Oke, jadi gini ya.
Aku tulis di mana sih? Sini aja ya. 180 Ki tadi. Nah, sorry. 180 Ki tadi kan. Nah, ingat kalau misalnya dia cuma pakai Ki, berarti dia pangkatnya satu. Kalau misalnya kalian masih keliru, tulis aja 180 Ki pangkat satu. Kalau misal kalian masih keliru, ingat rumus tadi. Kalau rumus tadi itu kan N dikali X, N min satu. Ini kan rumusnya ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi tinggal kalian input aja, kalian pindahin. Berarti kalau pangkat ini dikatakan sebagai N kan. Nah, pangkat ini N berarti di sini N-nya masih masih masuk pangkat kan? Ini satu nih. Terus X-nya 180. N satu min salah Q-nya mana? Q satu min satu. Nih. Jadi satu dikali 180 Ki pangkat satu min satu kan jadinya Ki pangkat nol kan. Ki pangkat nol kan satu. Jadi tinggal dikali satu. Jadi 180 gitu. Jadi satunya tuh pangkatnya. Sama aja kayak 120 tadi. Kan tadi 120 X nih. 120 X. Anggaplah ini ini nih penulisannya 120 X pangkat satu ya. Nah, satunya ini kalian pindahin ke depan. Terus kalian kali 120 X, satunya dikurang satu. Jadi 1 dikali 120 kan. X 1 min satu ini 0 kan jadinya. X pangkat 0 itu sama dengan 1. 120 kali satu sama dengan 120. Jadi ada beberapa yang perlu kalian ingat di sini. Eh, Jadi yang perlu diingat adalah yang ini tadi, yang si rumusnya tadi, N dikali X pangkat N min satu. Terus ingat juga bahwa kalau yang pangkatnya 0 itu sama dengan satu. Nah, boleh kalau misalnya mau di screenshot, silakan. Oke, ini untuk yang contoh soal 2. Jadi tipe soalnya tuh ada dua ya. Ada yang dalam bentuk cerita kayak gini, yang kayak tabel tadi. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini, yang pakai fungsi kayak gini. Nah, nanti ada cek pemahaman, tapi aku mau lihat dulu nih teman-teman kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham? Kalau udah paham, ya, kalau udah paham kita lanjut nih. Nah, jadi masih pakai rumus yang tadi ya, pakai rumus yang ini. Coba dikerjain dulu, teman-teman. Oke, ada yang udah jawab nih. Jadi 8Q plus 24. Oke, kita selesai. Teman-teman yang lain udah pada jawab belum? Oke, siapa yang belum boleh kerjain dulu bentar ya. Oke.
8Q plus 24. Oke, kita bahas. Jadi di sini ada fungsinya 4Q pangkat 2, 4Q pangkat 2 plus 24Q plus 55. Kita anggap 55-nya selesai ya. Sisa 4Q pangkat 2 plus 24Q. Nah, kita kan di sini cari ya fungsi MC kan. Nah, kalau yang eh, ini nggak ada pangkatnya kan, kita anggap pangkat 1 nih. Nah, terus ini kan ada pangkat 2, berarti 2-nya kita pindahin ke depan, dikali 4Q pangkat 2 min 1, plus 1 dikali 24Q, 1 min 1. 2 kali 4, 8Q, 2 dikurang 1 kan 1, berarti pangkat 1 kan. Biasanya kalau pangkat 1 nggak, eh, apa namanya, ditulis, nggak usah ditulis kalau pangkat 1. Ini 1 kali 24 plus 24, karena Q 1 dikurang 1 itu kan 0 kan Q-nya. Q pangkat 0 itu 1. 24 kali 1 itu 24 ya. Jadi jawabannya 8Q plus 24 ya. Ini. Sampai sini teman-teman masih ada yang masih keliru atau masih belum paham? Oke, sudah paham? Atau mau lanjut nih? Soalnya masih lumayan banyak nih. Lanjut ya? Atau masih ada yang mau tanyain sebelum itu? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sorry ya teman-teman, aku memang tidak fokus karena lagi alergi ya. Baru pagi ini. Nah, sekarang kita bahas tentang biaya produksi. Kalau bahas tentang biaya produksi itu berkaitan sama eh, dana yang kita keluarkan untuk melakukan si proses produksi tadi. Jadi buat beli bahan baku misalnya, atau buat beli mesin tadi. Nah, itu atau bisa jadi biaya produksi ini untuk memproduksi satu barang untuk bayar tenaga kerja. Jadi kan eh kalau misalnya orang yang kerja di pabrik atau di tempat yang emang proses produksi gitu kan, dia ada tenaga kerjanya kan. Nah, tenaga kerja kan itu harus dibayar. Terus kalau misalnya dia ada pakai beban angkut, pakai ngangkut barang, ya orang yang ngangkut barang itu kan pasti harus dibayar. Terus mesin itu atau kendaraan itu kan butuh bahan bakar buat bisa bergerak tuh. Nah, itu kan butuh dibeli bahan bakarnya. Butuh apa namanya? Butuh uang juga kan. Jadi pakai dana yang dikeluarkan itu tadi berkaitan sama biaya produksi. Nah, jenis biaya produksinya ada 6. Nah, yang nggak ngitung di sini cuma yang biaya tetap sama biaya variabel. Jadi sisanya dia ngitung. Nah, biaya tetap sama biaya variabel di sini, eh oh, ada yang ketinggalan tadi, aku lupa. Nanti saya jelasin. Kalau misalnya biaya tetap sama biaya variabel ini nggak ngitung kayak yang lain. Nah, kayak tadi ya teman-teman. Jadi biaya tetap ini kita gambarkan seperti ini. Misalnya kalian tadi mau memproduksi baju kan. Nah, untuk produksi baju tadi kalian butuh banyak kan. Yang pertama butuh bahan baku. Bahan bakunya itu kapas misalnya. Terus tuh kalian butuh orang yang mengolah si kapas tadi. Berarti kalian butuh tenaga kerja. Terus kalian yang ketiga butuh alat. Alat apa? Alat pemintal, alat mesin gitu. Atau kalian juga butuh yang namanya gedung. Nah, yang inilah kan kita sebut tadi sebagai faktor produksi. Eh, nah, jadi faktor produksi ini ada yang sifatnya tetap. Jadi di faktor produksi ini ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya berubah. Itulah kenapa disebut biaya variabel sama biaya tetap. Nah, eh, biaya ini yang kalau misalnya sifatnya tetap, otomatis biayanya juga tetap yang dikeluarkan. Nah, walaupun jumlah barangnya berubah, tapi biaya, biaya yang dikeluarkan tetap segitu-gitu aja, nggak akan berubah. Contohnya, eh, apa ya, gedung misalnya. Nah, kalian sewa gedung. Biaya sewanya 5 juta nih. Kalau untuk sewa gedung. Biaya sewanya 5 juta rupiah. Nah, tapi kalian hari ini produksi 10 baju, besok 15 baju, besoknya lagi eh
20 baju, terus sebulan kemudian kalian produksi 100 baju gitu. Jadi kan beda kan tiap tiap harinya untuk total produksi yang kalian hasilkan. Nah, walaupun beda, kalian bakal tetap bayar gedung itu 5 juta kan, nggak berubah. Maksudnya kayak, oh hari ini aku produksinya cuma 10 baju, 10 baju loh. Jadi aku cuma bayar gedungnya sekian ya, kan nggak bisa. Sama aja kayak kalian nih, kalau misalnya ngekos. Walaupun kalian tinggalin tuh ditempatin tuh kosan atau kalian pulang ke rumah beberapa hari, biaya kosan kan nggak akan berubah. Misalnya 1 tahun kalian bayar kosan 5 juta. Ya, biayanya akan segitu-gitu kan, nggak akan berubah. Oh, aku nggak ini, aku kemarin nggak nempatin kosan ini, Bu, karena aku pulang kampung gitu, seminggu 2 minggu. Ya, bayarannya tetap 5 juta kan, nggak akan berubah gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai biaya tetap. Nah, jadi walaupun jumlah yang dihasilkan itu berubah, tapi biaya yang dikeluarkan ini tidak berubah. Ya, biaya sewa-sewa itu termasuk biaya tetap. Beda sama biaya variabel. Biaya variabel ini biasanya berubah kalau misalnya ada perubahan jumlah produk. Nah, biaya variabel ini berkaitan sama biaya bahan baku yang tadi. Yang bahan baku kapas tadi kan, bahan baku baju tadi kan kapas nih. Nah, ini adalah biaya variabelnya. Nah, jadi semakin banyak produk yang dibuat, berarti biaya variabelnya semakin tinggi. Nah, eh, jadi ya, kalau misalnya di biaya variabel, iya di biaya variabel itu, misalnya kalian memproduksi 10 baju. Untuk produksi 10 baju, kalian itu butuh uang satu unitnya 10.000. Berarti kalau misalnya biaya variabel untuk buat 10 baju adalah 100.000 kan. Jadi kalau 10 baju itu kalau satu baju itu 1.000. Nah, kalau kalian produksi 10 baju berarti 10-nya kalian kaliin 1.000. Jadinya 10.000. Nah, kalau misalnya besok-besok kalian memproduksi 20 baju, berarti 20-nya kalian kali 1.000 kan? Nah, ini hasilnya adalah 20.000. Nah, inilah yang namanya biaya variabel. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya akan semakin semakin tinggi. Ya, itu untuk biaya tetap sama biaya variabel. Eh, nah, aku ada contoh soal nih. Bentar ya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini katanya eh, sebuah perusahaan tekstil memerlukan biaya sebesar 1.500 untuk memproduksi 1 unit baju. Jika perusahaan tersebut mampu memproduksi 5 baju dalam 1 unit, dalam 1 hari, maka biaya variabelnya berapa? Kalau biaya variabel tadi ya, kalau cari biaya variabel itu kalian cari jumlah yang dihasilkan sama harganya. Jadi price-nya dikali kuantiti. Tadi harganya kan 1.500 kan per unit. Nah, kalau harganya 1.500 per unit, terus kita memproduksinya 15, tinggal dikali aja. 15, 1.500 kalian kaliin dengan 15. Nah, itulah hasilnya. Jadi 225 ya, 225. 22.500. Inilah yang disebut sebagai biaya variabel di dalam soal ini. Jadi kalau di biaya variabel tinggal dikali price sama kuantitinya. Jadi kuantitinya berapa, price-nya berapa, tinggal kalian kaliin aja. Itu untuk biaya variabel. Oke, sampai biaya variabel dulu. Biaya tetap sama biaya variabel ada yang mau tanyain atau enggak? Kalau enggak, ini aku ada ini ya. Cek pemahaman. Jadi katanya satu pabrik sepatu punya total biaya total itu 5 juta. Jika untuk memproduksi sepasang sepatu memerlukan biaya sebesar 25.000, dalam 1 hari mampu memproduksi 50 pasang, maka biaya variabel sepatu dalam 1 minggu adalah berapa? Coba teman-teman kalau ini kerjain dulu. Aku kasih waktu 2 menit. Saya selesai lah ya. Hmm, hmm.
Oke, ada yang sudah selesai. Kita di sini cuma cari biaya variabel 1 minggu ya, teman-teman. Oke, sudah. Eh, ada yang sudah selesai? Oke, ada yang sudah jawab 8.750.000. Ada yang punya jawaban beda atau jawabannya sama? Aku bahas ya. Pokoknya ngaretnya makin panjang deh. Nanti ada menti yang lain, mentor yang lain. Oke, jawabannya sama nih teman-teman. Jadi di sini kan katanya dia punya biaya variabelnya 25.000 untuk 1 unit kan, 1 pasang sepatu. Jadi dalam 1 hari dia produksinya 50 pasang. Jadi pertama untuk cari biaya variabel atau VC itu sebutannya ya variable cost. Itu 25.000-nya kita kali dengan 50 ya. 25.000-nya kita kalikan dengan 50. 50 dari mana? 50.000 itu dapat dari produksinya berapa pasang. Jadi produksinya tadi kan dikatakan 50 pasang di situ kan, sedangkan biayanya 25.000. Jadi totalnya itu 1.250.000. Terus nah, terus tadi kan dia bilang kalau misalnya diproduksi ini dia dalam waktu 1 minggu. Berarti 1.250.000 ini kita kalikan 7. Karena dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Nah, jadi totalnya adalah 8.750.000. Kalau teman-teman cuma disuruh cari biaya variabelnya, berarti dia biaya variabel 1 kali produksi ya. Tapi kalau misalnya di sini kan ada keterangan biaya variabel produksi sepatu dalam 1 minggu, berarti tinggal dikaliin dengan 7. Kalau misalnya lagi eh, terus biaya variabelnya misalnya kalian disuruh cari biaya variabel 1 bulan, terus ada keterangan dalam 1 bulan itu ada 30 hari, berarti kalian tinggal kaliin 30. Jadi menyesuaikan ya. Kalau yang ini tadi, yang 1.250 itu biaya variabel per hari. Sedangkan yang ini, itu biaya variabelnya per minggu. Nanti kalian ketemu soal ini kalau nggak salah ada di soal post test. Oke, sudah. Ini sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak sampai biaya variabel dulu? Nanti kita belajar tentang biaya total. Kok biaya tetap di sini? Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Nah, lanjut ya. Nah, yang ini. Tadi kita sudah belajar tentang biaya tetap sama biaya variabel ya. Ingat kalau biaya tetap tadi dia sifatnya tidak berubah. Jadi dia konstan, dia tetap walaupun hasil produksinya itu berubah-berubah. Tapi kalau biaya variabel dia mengikuti jumlah produksinya. Kalau jumlah produksinya berubah berarti biaya variabelnya juga akan berubah. Oke, ini biaya tetap sama biaya variabel. Kita lanjut ke biaya total. Ini ya, biaya total. Ke zoom. Sorry. Nah, biaya total di sini dia tuh berkaitan sama yang tadi, masih berkaitan sama fixed cost sama variable cost. Jadi biaya tetap tadi kita sebut fixed cost, kalau biaya variabel itu variable cost. Nah, kalau biaya tetap ini gabungan antara fixed cost sama variable cost. Jadi ada dua. Jadi kalau untuk biaya tetap itu dijumlah. Jadi total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ya, itu cara cari total cost. Nah, di sini ada soal tentang total cost nih. Nah, jadi katanya, jadi di sini ada tabel, ada data, ada quantity, ada fixed cost, ada variable cost per unitnya. Jadi ada bulan Agustus sama bulan September. Nah, contohin dulu. Di sini kan variable cost-nya tuh belum dalam bentuk total ya. Jadi untuk total cost ini kita katakan bisa total fixed cost ditambah dengan total variable cost atau variable cost tambah fixed cost. Nah,
Jadi ada dua. Nah, di sini kan dia pakai variable cost-nya masih per unit, sedangkan di sini kuantitinya 250. Di sini variable cost-nya masih 1250. Berarti kita cari dulu total variable cost. Ingat tadi kalau cari variable cost itu kan tinggal dikali dari harga dikali dengan quantity. Jadi di sini harganya ada 1250. Yang ini ya. Nah, 1250 terus ada kuantitinya sebanyak 250. Nah, yang ini. Jadi kalau dikaliin itu hasilnya 312.500. Nah, fixed cost itu udah dapat nih di angka 5 juta. Nah, karena udah dapat di angka 5 juta, jadi tinggal kita tambahin. Tadi kan rumusnya total cost itu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Total fixed cost-nya tadi ada 5 juta. Sedangkan total variable cost itu ditambah ya. Total variable cost itu ada 312.500. Nah, yang ini ya. Jadi kalau dijumlahin adalah 5.312.500. Jadi biaya tetapnya adalah segini ya. Jadi tinggal ditambahin antara variable cost sama fixed cost. Nah, ada yang bingung nggak di sini? Teman-teman, apa udah paham? Nah, karena di sini sekalian cek pemahaman, bisa kalian lihat di sini ada bulan September kan, ada kuantitinya 280, terus variable cost-nya 1450, terus fixed cost-nya masih 5 juta. Coba untuk cek pemahaman, boleh teman-teman kerjain untuk bulan September. Aku kasih waktu 2 menit, boleh kerjain berapa sih biaya tetap dari bulan September, kira-kira. Aku kasih waktu 2 menit sampai 8, sampai jam 19 ya. Oke, boleh dikerjain ya teman-teman. Itu ada 2. Oke, ada yang sudah jawab 5.406.000. Oke, ada lagi yang jawab. Kalau misalnya belajar yang sifat yang ngitung-ngitung ini nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak nyatet atau kita cuma kayak ngitungnya dalam hayalan. Soalnya nanti malah keliru gitu, malah nggak nyambung. Makanya ada baiknya ini beneran dihitung beneran biar tidak ada kekeliruan. Udah? Ada yang masih nyari? Kalau aku 5407 tuh beda-beda ya. Selisih 1.000 ya teman-teman ya. Oke, coba kita bahas dulu nih karena ada kekeliruan. Mungkin di sini ada selisih. Jadi di sini katanya kuantitinya 280, terus variable cost per unitnya 1450. Jadi kita cari dulu TVC-nya berapa, total variable cost-nya. Jadi tadi kan TVC kan price dikali quantity. Price-nya tadi 1.450 dikali dengan 280. Ini nih, dikali ini ya. Jadi 1.450 dikali 280. Itu hasilnya 406.000. Nih, kalau udah, tadi kan sudah ada fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya 5 juta. Berarti kita tambahin dengan 5 juta. Jadi jawabannya itu 5.406.000. Jadi ini total cost-nya. Nah, gampang kan? Oke, sampai sini. Masih ada yang keliru nggak teman-teman dari berapa orang nih? Ada 6 orang ya. Ada yang masih keliru apa sudah paham nih tentang fixed cost? Boleh di screenshot. Nanti lanjut, kita bisa lanjut ke biaya marginal, biaya rata-rata. Sudah?
Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih. Udah bahas biaya tetap biaya variabel tadi udah. Terus biaya total juga udah. Sekarang kita cari biaya tetap rata-rata sama biaya variabel rata-rata. Kalau biaya tetap rata-rata itu fixed cost dibagi dengan quantity. Kalau biaya variabel rata-rata itu variable cost-nya dibagi quantity. Di sini ya teman-teman, caranya itu kalau misalnya carinya biaya rata-rata, semua biaya rata-rata itu pasti pembaginya adalah quantity. Jadi harus diingat, semua biaya rata-rata pembaginya itu quantity atau jumlahnya. Jadi ingetin aja kalau misalnya carinya fixed cost berarti fixed cost-nya yang dibagi sama quantity. Kalau yang dicarinya variable cost berarti variable cost-nya yang dibagi sama quantity. Nah, kita masuk ke contoh soal biaya tetap rata-rata. Nah, di sini kita disuruh cari biaya tetap rata-rata sama biaya variabel rata-rata. Ingat tadi, kalau rumus biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, itu rumusnya fixed cost dibagi dengan quantity. Kalau misalnya cari biaya variabel rata-rata, berarti variabel cost-nya dibagi dengan quantity. Ya, ada dua rumus. Kita coba lihat yang bulan Maret nih. Nah, bulan Maret itu kita mulai dari fixed cost-nya aja. Jadi fixed cost-nya itu ada 5 juta. Nah, berarti 5 juta itu dibagi dengan kuantitinya sebesar 250. Ini ya, ini sama ini. Jadi 5 jutanya dibagi dengan 250. Hasilnya adalah 20.000. Nah, jadi biaya rata-rata untuk biaya tetap rata-ratanya adalah 20.000. Beda sama biaya variabel. Kalau biaya variabel tadi di sini dia masih pakai unit. Jadi kalau pakai unit harus dikali sama kayak yang di sebelah tadi. Berarti kita cari variabel cost-nya dulu. Kalau cari variabel cost atau total variabel cost berarti price-nya harus dikali dengan quantity. Price-nya 12.50 nih. Terus quantity-nya ada 250. Jadi hasilnya adalah 312.500. Nah, jadi di sini kita udah dapat nih fixed cost-nya 312.500. Kita bagiin dengan kuantitinya tadi 250. Nah, kita bagi dengan 250 ya di sini. Jadi eh, masih balik lagi ke 1.250. Kadang di soal memang ada yang fixed cost-nya gini. Fixed cost. Ada yang variabel cost-nya gini. Jadi kalau misalnya dapat variabel cost-nya gini, sebenarnya nggak perlu lagi dicari dengan cara kayak gini ya, karena udah dapat nih. Pokoknya satu unitnya harus menghasilkan 12.50. Tapi ada soal yang variabel cost-nya itu sudah dalam bentuk yang total. Jadi kayak total, kita anggap ini nggak ada ya. Nah, totalnya segini variabel cost-nya. Jadi kita harus cari rata-ratanya biaya variabelnya berapa kalau yang dihasilkan adalah 250. Tadi aku jelasin konsepnya dulu biar nanti nggak keliru. Ya, jadi ada dua tuh. Ada tipe soal yang emang bentuknya kayak gini, yang kayak aku jelasin ini. Kalau kalau tipe soal yang gini, kalian nggak perlu lagi cari total fixed cost. Jadi langsung aja ini hasilnya udah dapet nih. 12.50 tetap yang ini. Tapi kalau misalnya kalian dapat soal yang sudah dapat total fixed cost, total variable cost, ini 312.500, ini tinggal kalian bagi berapa dengan kuantitinya. Itu kalau buat fixed cost sama variable cost. Oke, sampai sini ada yang keliru? Ada yang mau tanyain? Nah, sekarang ada di bulan April. Coba teman-teman di bulan April ini ada fixed cost-nya 5.600.000 sama kuantitinya 250. Kalau cari average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, kira-kira berapa lah? Ini buat cek pemahaman teman-teman ya. Kalau misalnya fixed cost-nya 5.600.000, kuantitinya 280, kira-kira average fixed cost-nya berapa? Boleh tulis jawabannya di chat box kayak tadi. Tinggal dibagi ya itu. Gampang kan? Ya teman-teman, boleh kasih jawabannya berapa lah kira-kira antara dari 5.600.000 terus kuantitinya 280.
Oke, ada yang udah jawab nih. Jawabannya ya 20.000. Oke, jadi jawabannya 20.000 ya. Dapat dari mana 20.000 itu? Ini 5.600.000 ini tinggal kalian bagi dengan 280. Jadi kalau sudah dibagi, dapatlah hasilnya sama-sama 20.000. Jadi average fixed cost atau AFC-nya itu 20.000. Sedangkan AVC-nya itu adalah 1450 yang di sini. Oke, ini untuk biaya tetap rata-rata ya. Ini biaya rata produksi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Atau sudah jelas? Kalau udah, bisa kita lanjut nih soalnya. Masih ada beberapa yang belum aku jelasin. Udah, boleh kalau misalnya mau screenshot atau mau nyatet. Aku lanjut ya teman-teman. Apa ya? Nanti PPT-nya aku bagi ke teman-teman. Nah, udah tadi sampai biaya rata-rata ya. Biaya tetap rata-rata sama biaya variabel. Oke, makasih ya Kak. Biaya variabel rata-rata. Nah, jadi ada dua ya, biaya tetap sama biaya variabel. Nih, udah kita kerjain tadi, sekarang kita cari biaya rata-rata. Kalau biaya rata-rata atau average cost itu rumusnya adalah total cost dibagi quantity. Sama kayak aku bilang tadi, kalau biaya yang dicari adalah rata-rata, pasti pembaginya adalah quantity. Nah, atau bisa pakai yang AVC plus AFC. Jadi ada dua tipe. Kalau yang diketahuinya dia AFC sama AVC, kalian tinggal tambahin. Tapi kalau yang diketahui cuma total cost sama quantity, tinggal kalian bagiin. Jadi ada dua tipe. Itu yang mana tadi ya? Biaya. Nah, biaya rata-rata. Jadi ini. Jadi katanya pabrik keripik bawang ini dia ngasilin 100 bungkus keripik bawang tiap hari. Biaya tetapnya ini. Terus biaya yang digunakan untuk memproduksi keripik bawang adalah 2.500 per bungkus. Jadi kalian harus cari. Nah, ini tipe soal yang pakai AVC sama AFC ya. Jadi AFC-nya harus kita cari dulu. 100 dikali 2.500 berarti 250.000 nih. Terus di sini ada apa namanya? Ada biaya tetap dalam produknya. Ada 24.250. Nah, jadi tinggal kalian tambahin aja ya di sini. Kayaknya kalau misalnya ini langsung aja dicek apa pakai soal yang dicek pemahaman aja ya teman-teman. Soalnya waktu aku tinggal 25 menit. Nah, kayak gini aja ya. Soalnya nanti kalau misalnya kebanyakan nanti nggak cukup waktunya. Oke, jadi di sini ada bulan Maret sama bulan April. Nah, kalian udah dapet nih fixed cost sama variable cost di sini. Nah, tadi kan kalau misalnya kalian cari pakai TC atau total cost itu kan rumusnya fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, fixed cost-nya di sini kan 5 juta nih. Nah, variable cost-nya 1250. 1250 dikali 250 kan 312.500 ya. Nah, jadi total cost-nya adalah 5.312.500. Kalau udah dapet kayak gini, ini kan ada total cost ya. Tadi rumusnya, kalau misalnya cari average cost, itu total cost-nya harus dibagi dengan quantity. Berarti 5.312.500 ini kita bagi dengan 250. Karena itu kuantitinya kan. 5.312.500 itu kita bagi dengan 250. Hasilnya adalah 21.250. Jadi harus cari dulu quantity sama variable cost-nya berapa. Harus cari total fixed cost-nya dulu. Nah, ini ya. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau yang pakai tambahan itu harus pakai rata-rata. Jadi average fixed cost-nya itu ditambah dengan average variable cost-nya ya. Jadi ada dua yang ditambah tuh ini. Ini yang fix-nya, ini variabelnya. Sama kayak yang April. Yang April ini kan dia 280, terus variable cost-nya 1450. Jadi teman-teman tinggal kaliin aja. 1450 dikali 2 dikali 280, terus hasilnya nanti ditambah dengan 56.
5.600.000 nanti dibagi lagi dengan 250. Ya. Jadi kalau untuk yang bulan April itu 1450-nya kaliin dulu dengan 280, hasilnya berapa? Terus nanti ditambah dengan 5.600.000, nanti hasilnya berapa? Baru yang si X ini tadi kita bagi dengan 280. Nanti teman-teman bisa kerjain sendiri buat latihan ya, teman-teman, karena kita menghemat waktu. Aku nggak punya waktu banyak ya. Apa namanya? Nanti ada mentor selanjutnya kan. Nah, itu ya untuk eh, biaya rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke biaya marginal. Kalau biaya marginal atau marginal apa namanya? Cost itu rumusnya delta TC dibagi delta Q. TC-nya ini, Q-nya ini. Ingat kalau pakai delta itu sudah pasti pakai selisih. Nah, jadi delta TC. TC-nya di sini, total cost-nya. Jadi ada 32.000 itu dikurangin dengan 27.500 dibagi dengan 60 dikurang 50. 32.000 32.000 kita kurangkan dulu dengan 27.500 berapa? 4.500 nggak? Dibagi dengan 10 berarti 450. Nah, ini MC-nya ya. Jadi dapat dari mana? Selisih itu dari yang ini dikurangin dengan ini dikurang dengan ini. Jadi TC dikurang TC yang 2 dikurang dengan TC yang 1, ini Q2 dikurang dengan Q yang 1. Gitu ya. Jadi tinggal dikurangin aja. Sama kayak cari apa tadi? Produk marginal ya. Marginal produk kalau nggak salah. Yang di bagian produksi tadi yang pertama kita kerjain. Ini untuk marginal cost. Boleh di screenshot. Udah, aku lanjut ya. Nah, ini ada cek pemahaman. Katanya ketahui sebuah pengusaha memiliki kapasitas produksi sebanyak 200 pieces per hari dengan biaya sebesar 2 juta. Menjelang hari raya, ia meningkatkan produksi sebesar 250 pieces per hari dengan biayanya 2.300.000. Maka nilai marginal cost-nya adalah berapa? Coba boleh dihitung teman-teman. Rumusnya tadi marginal cost sama dengan delta TP atau total produksi dibagi dengan delta Q. TP-nya yang mana? Ini sama ini. Terus Q-nya yang mana? Ini sama ini. Boleh dikerjain, aku kasih waktu 1 menit ya. Oke, 6.000. Yang udah jawab nih. Jadi tinggal kita kurangin ya. TP-nya itu 2.300.000 dikurang dengan 2 juta. Nah, 2.300.000 kita kurangin dengan 2 juta. Terus di bawahnya ada 250 dikurang 200. Nah, 2.300.000 dikurang 2 juta itu jawabannya 300 kan? Dibagi dengan 50. Nah, 300 bagi 50 adalah 6. Jadi jawabannya 6.000. Nah, ini adalah biaya marginal atau nilai marginalnya. Oke, sudah sampai sini. Kita lanjut ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Kita lanjut 3 lagi ya tuh, kita selesai. Ada yang mau tanyain? Atau udah jelas? Udah paham? Aku lanjut ya. Nah, lanjut di jenis penerimaan. Penerimaan, oke. Penerimaan ini bisa dikatakanlah sebagai pendapatan, bahasa lainnya. Jadi penerimaan ini harus sama dengan pendapatan. Jadi di sini rumusnya ada 3. Kita harus cari total penerimaan, penerimaan rata-rata, sama penerimaan tambahan. Jadi kita di sini harus cari berkaitan sama yang namanya pendapatan lah. Nah, untuk total penerimaan di sini itu tuh berkaitan sama hasil jualan lah ya, hasil jualan kita. Nah, di sini ada total revenue sama dengan price-nya dikali dengan quantity. Kita langsung masuk ke contohnya aja nih.
Jadi gini, seorang pedagang sepatu ini kan jual sepatu jenis A, katanya harganya 50.000 per unit. Kalau pada satu hari dia mampu menjual 25 unit, berarti pendapatan yang diterimanya itu berapa? Ingat tadi kalau cari total revenue itu price-nya dikali sama quantity. Nah, ini soalnya mirip-mirip ya, rumusnya mirip-mirip ya sama cari variable cost tadi. Nah, price-nya itu 50.000 ya. Price-nya 50.000. Terus kuantitinya itu ada 25. Nah, jadi 50 dikali 25 adalah 1.250 ditambah 0,3. Nah, jadi total pendapatannya adalah 12.50. Jadi tinggal dikali antara price dengan quantity. Ya, itu untuk total revenue. Nah, coba lihat dicek pemahaman ini. Ada seorang pedagang bakso nih, jual satu porsi bakso harganya 12.500. Kalau misalnya dia jualnya 50 mangkok, kira-kira berapa keuntungan dia dalam sehari atau pendapatan pendapatan dia ya, bukan keuntungan, pendapatan dia dalam sehari. Coba. Ingat tadi total revenue itu price-nya dikali dengan quantity. Nah, kira-kira jawabannya berapa nih? 625.000. Oke, ada yang punya jawaban lain? Sama semua? Oke, 625 ya. Jadi jawabannya 625.000. Dapatnya dari mana? Dari 12.500-nya kita kaliin dengan 50. Jadi price-nya 12.500 kita kali 50 jadi dapatlah berapa tadi? 625.000 ya. Oke, ini untuk total revenue. Jadi kalau untuk total revenue itu tinggal dikali aja price sama quantity ya. Jadi ada dua yang dikali. Oke, sudah. Kita lanjut ke penerimaan rata-rata. Yang aku bilang tadi sebelumnya, kalau penerimaan rata-rata itu adalah pembaginya selalu quantity. Kalau yang rata-rata pembaginya selalu quantity ya. Jadi kalau ini average revenue itu sama dengan total revenue yang udah kita cari tadi dibagi dengan kuantitinya tuh berapa. Nah, contohnya nih. Jadi kalau misalnya satu hari itu dia jual pergi ya. Jadi misalnya satu hari mendapatkan pendapatan total sebesar 500.000. Nah, terus dia jual produknya 25 dalam satu hari. Berarti tinggal kita bagi aja. 500 ribunya kita bagi dengan 25. Jadi satu hari dia pendapatan rata-ratanya adalah sebesar 20.000. Karena rumusnya adalah TR dibagi dengan Q. Jadi ada, pokoknya pembaginya adalah quantity ya. Jadi TR dibagi dengan Q. Gitu. Kalau untuk contoh soal ini. Nah, coba dicek pemahaman ini. Ada lagi soal, katanya pedagang ini mampu jual produknya mendapatkan pendapatan total itu satu minggunya 1.400.000. Produk yang dijual per harinya 25. Kira-kira pendapatan rata-rata per harinya berapa? Ingat, tadi rumus average revenue itu total revenue itu dibagi dengan quantity. Jadi teman-teman tinggal bagiin aja total revenue-nya dibagi dengan quantity. Oke, ada yang udah jawab. Jadi ini kan aku bahas ya. Ini kan 1.400.000. Ini kan satu minggu. Berarti 1.400.000-nya ini harus dibagi dulu dengan 7. Jadi dapatlah 200 kan? Ya enggak? 200.000 ini kita bagi dengan 25. Jadi jawabannya 8.000. Nah, kenapa jawabannya 8.000? Gini, total revenue tadi kan sudah ada di dalam soal tuh. Total revenue-nya kan ini nih, 1.400.000. 1.400.000 ini kan hasil dia dalam satu minggu. Satu minggu ada 7 hari. Nah, 1.400.000 bagi 7 berarti 200.000 kan? Nih, 200.000 berarti ini per harinya dia dapat pendapatan segini, 200.000. Terus dia
per hari dia jual 25 unit, jadi 200 ribunya kalian bagi 25, maka jawabannya adalah 8.000, kan 56.000 ya. Jangan keliru lagi tuh. Kalau sudah dapat total revenue-nya, tinggal dibagi aja. Kalau yang sama kayak ini nih. Bedanya ini tadi per hari udah dapat nih 500 ribu per hari. Kalau yang ini tadi dia harus dibagi dulu. Ini pendapatan 1.400.000 ini pendapatan 1 minggu. Jadi harus dibagi untuk tahu pendapatan per harinya berapa. Oke? Sudah? Sampai sini sudah paham? Apa belum? Atau masih bingung? Kenapa dapatnya 8.000? Oke. Aku lanjut ya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita bahas tentang penerimaan tambahan atau marginal revenue. Pokoknya kalau misalnya ada marginal itu sudah pasti pakai delta-delta atau pakai selisih. Selisihnya adalah hmm, selisihnya itu TR atau total revenue-nya dibagi dengan quantity, selalu dibagi quantity. Perhatikanlah, entah MP, entah MC, atau MR, itu sama ya. Nah, jadi ini total, marginal revenue. Tadi rumusnya adalah delta TR itu dibagi dengan delta Q. Ya, selisih tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, katanya dia total pendapatannya 875 kalau dia jual 25 produk. Kalau dia jual eh, 55 produk, dia pendapatannya 1925 atau 1.925.000. Nah, TR ini total revenue kan, berarti kita kurangin aja 1.925.000 kita kurangin dengan 875.000 ya. Kita kurangin dulu. Terus kalau udah dapet yang bawah ini 55 dikurang dengan 25. 55 ini sama 25 ini. Nah, 1925 dikurang 875 itu hasilnya 1.050.000 dibagi dengan 30 enggak? Dibagi dengan 30. Jadi hasilnya 35.000. Jadi tambahan penerimaannya itu sebanyak 35.000. Ya, jadi tinggal dibagi. Selisihnya, ini cara ngitungnya sama kok. Kayak yang MP, kayak yang MC, sama aja. Bedanya nih MR. Revenue-nya berapa. Ya, semuanya hampir sama caranya. Oke, coba lihat, dicek pemahaman ini. Ada soal juga. Coba hitung, kira-kira jawabannya berapa nih? Katanya dia pedagang donat, pendapatannya pada hari Senin itu 580.000. Jualnya 40. Kalau dijual 60 kotak, pendapatannya 780.000. Kira-kira eh, marginal revenue-nya berapa? Ingat, kalau cari marginal revenue itu delta TR harus dibagi dengan delta delta Q. Berarti harus dikurang. Oke, sudah. Oke, ada yang sudah jawab. Tinggal dikurangin ya. Oke, 10.000 jawabannya. Oke, coba kita cek ya. Tadi katanya delta TR-nya adalah 780.000. Dikurang dengan 580.000. Kita bagi dengan kuantitinya 60 dikurang 40 ya. 780 dikurang 580 itu 200.000. Benar nggak? 780 dikurang 580 itu 200.000. Terus 60 dikurang 40 itu 20 kan. 20 sama 20 kita coret, jadinya hasilnya 10.000. Oke, berarti sudah ngerti ya. Udah paham ya. Oke, jadi ada konsep yang perlu aku jelasin juga nih di akhir. Jadi di sini tuh kita kadang disuruh analisis laba rugi. Jadi apakah ini laba? Laba ini artinya keuntungan, ataukah dia rugi, atau dia BEP. BEP ini break even point. Break even point ini titik impas gitu nah.
Jadi kalau dikatakan impas, kalau misalnya total cost-nya 20.000, total revenue-nya 20.000, itu dikatakan impas. Kalau misalnya untung ya berarti dia lebih. Jadi kalau misalnya dia kondisinya untung, sudah pasti total revenue-nya itu akan lebih besar daripada total cost. Kalau dia rugi, total revenue-nya itu bakal lebih kecil daripada total cost. Kalau dia impas atau BEP, berarti total revenue itu sama dengan total cost. Nah, ini bakal ada di post test yang bakal kalian kerjain selanjutnya ya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak atau yang masih keliru nih? Boleh nanya. Aku masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Oke. Nanti PowerPoint-nya aku share ya. Ini catat dulu nanti ya, catat dulu nanti ada di soal post test. Aduh, ntar ya, aku copy dulu. Oke, sudah di screenshot. Oke, teman-teman, mungkin itu aja materi kita hari ini tentang produksi sama biaya produksi ya. Jadi ingat tadi kalau misalnya cari rata-rata pasti pembaginya adalah Q. Nah, kalau untuk biaya-biaya ini rata-rata dia pakai Q. Kalau dia carinya marginal sudah pasti dia pakai delta ya tadi. Soalnya sebenarnya dia tuh tipe soalnya kebanyakan tipe soal yang cerita gitu. Tipe soalnya eh panjang biasanya, tapi kalian pasti ketemu intinya kalau misalnya kalian udah tahu apa nih yang mesti dicari atau yang mesti di-highlight dari sini. Oke, aku nanti kirimin mana ya? Ini ada, bentar aku save dulu. Nah, di situ ada post test, aku udah kasih soal 10 buat nguji kemampuan kalian. Kira-kira dari sekian banyak materi yang udah kita pelajarin hari ini, kira-kira teman-teman udah paham sampai mana nih? Jadi aku bisa lihat, kalau misalnya pun ada kekeliruan, nanti bisa dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Atau kalau misalnya masih ada yang kurang, bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Jawab post testnya jangan ini ya, jangan sembarangan ya. Oke. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf nih banyak gangguan hari ini. Aku juga lagi nggak fokus karena aku lagi alergian dari tadi pagi emang. Jadi aku nggak fokus banget ngejelasinnya. Aku mohon maaf. Minggu depan ketemu lagi sama aku. Kita bahas tentang akuntansi kayaknya. Kita bahas dasar-dasar akuntansi. Nanti materi ini bakal dilanjutin sama mentor lain, matematika, mentor ekonomi yang lain. eh Tentang konsumen, distribusi sama hubungan antar pelaku ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa review lagi materinya dan jangan lupa kerjain post testnya. Aku tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.